Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masyaallah. La yasuqul khair illallah. Bismillah, masyaallah. La yasilu su'a illallah. Bismillah, masyaallah. Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah, masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما وهله. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتاب العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقال الله تعالى أيضا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثر الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأسحر، ليلة الجمعة ويوم الجمعة. وقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقال بعض الصالحين رحمه الله رحمة الأبرار: أوقاتك عمرك وعمرك رأس مالك وعليه أصل تجارتك وبه وصولك إلى نعيم الأبد في جوار الله تعالى. فكل نفس أنفاسك جوهرة لا قيمة لها، فإذا فات فلا عودة. سلك الله العظيم وسلك رسول الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين. معاشر الحبايب ذرية حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، معاشر العلماء ورثة الأنبياء، معاشر حاضرين والحاضرات أمة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dosa-dosa kita ya Allah diampuni oleh Allah. Yang sakit hati kita diberi sehat wal afiat, rezeki halal yang berkah, ilmu yang manfaat, diberi kesenangan dunia akhirat, dan dimatikan setelah umur panjang insyaallah dapat husnul khatimah. Allahumma ya Allah ya Rahim, waj'al akhir kalamina 'inda intihajana qawla la ilaha illallah wa idza tawaffaytana fatawaffana muslimina mu'minin واختم لنا منك بخيرات أجمعين. mudah-mudahan kita semua dapat husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. بها يا الله
hadirin wa hadirat umat habibina Muhammad sallallahu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para habaib dzurriyyah habibina Muhammad sallallahu bersama kita da'ilullah al-habib al-fadil Sulaiman al-fadil al-habib Ahmad bin Sagaf al-Bunmei dengan saudara-saudaranya, anak-anaknya hafizahumullah wa ta'ala, wal habib wa da'ilullah al-habib Muhsin bin Umar Abbas hafizahullah wa ta'ala, wal habib Haziq bin Ali al-Haddad hafizahullah wa ta'ala, wal habib Kahfi bin Muhsin al-Haddad hafizahullah wa ta'ala, wal mukarram al-muhtaram Bapak Kiai Haji Selamat Gusai hafizahullah wa ta'ala, wal mukarram al-muhtaram al-habib Zaid al-Sagaf hafizahullah wa ta'ala, wal da'i ilallah al-ustaz al-mukarram al-muhtaram ad-da'i ilallah al-ustaz Abdul Samad hafizahullah wa ta'ala. Para habaib, para alim ulama, para kiai lainnya yang saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya terhadap beliau. Wabil khusus sahibul bait al-mukarram al-muhtaram al-ustaz Hidayat hafizahullah wa ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan beliau dengan nama keluarganya diberi sehat walafiat, panjang umur fi ta'atillah ma'al lutf wal afiyah. Dan murid-muridnya insyaallah dapat ilmu yang bermanfaat, semua yang dapat kesenangan dunia akhirat ma'al lutf wal afiyah. Amin 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 ya rabbal alamin. Keluarga besar almarhumah Ibu Hajah Sawiyah Rahim binti Bicang hafizahullah rahimahullah rahmat abrar. Demikian juga almarhum Syarifuddin bin Inang rahimahullah rahmat abrar, yang pada malam hari yang berbahagia ini kita mengadakan acara ke-7 harinya dalam meninggalkan beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terima semua amal ibadahnya, mengampuni semua dosa-dosanya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah yaumul qiyamah, insyaallah dapat syafaat Habibina wasallam sampai masuk ke dalam jannah bighairi hisab wal adab bi ma'iyyati murafaqati Habibina wasallam wa furihim walina walikum wal muslimat. Amin amin ya rabbal Ma'asyar hadirin wa hadirat rahimakumullah. Bertepatan malam ini malam Jumat, betul-betul. Malam ini malam Jumat, malam yang paling istimewa di dalam satu minggu. Ada malam Jumat, ada malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Semua malam-malam yang paling mulia ada malam Jumat. Katakan dalam hadis Nabi SAW, khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah minha lailatul Jumat. 5 malam tidak akan ditolak kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara 5 malam tersebut Lailatul Jumat. Di malam Jumat alhamdulillah kita bisa bersama-sama berkumpul berzikir kepada Allah, baca Al-Qur'an Karim. Dari dikatakan dihatamkan Al-Qur'an Karim, Al-Quran yang sangat mulia istimewa, kitab Allah yang paling mulia paling istimewa, Al-Quran Karim yang dianjurkan untuk kita baca. Kalau kita mengerjakan sholat, kita tidak membaca kitab Injil, tidak membaca kitab Zabur, tidak membaca kitab Taurat, yang dibaca adalah Al-Quran. Al-Quran akan berikan syafaat kepada orang yang membacanya. Iqra al-Quran fa innahu yati yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca. Yuqalu sahibul Quran, iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa nanti di yaumul qiyamah li sahibul Quran, bagi orang yang suka membaca Al-Qur'an Karim akan diperintahkan lagi iqra warqa, baca Al-Quran sambil anda naik derajat anda nanti di yaumul qiyamah. Iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya, baca dengan tartil sebagaimana anda baca di alam dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, sesungguhnya kedudukan anda di yaumul qiyamah kelak sesuai dengan bacaan Al-Quran yang anda baca. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca. Sebagaimana puasa juga memberikan syafaat, Al-Quran juga memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Sampai Nabi katakan dalam hadisnya tentang masalah puasa dan tentang masalah baca Al-Quran Karim,
bahwa dua-duanya akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Orang yang berpuasa akan dapat syafaat. Orang yang baca Al-Quran akan memberikan syafaat bagi orang yang membaca Al-Quran tersebut. Lihat para ulama al-amin as-salihin, mereka betul-betul memperbanyak baca Al-Quran Karim dengan baik dan benar. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu Allah, beliau tiap hari khatam Al-Quran. Beliau tiap hari khatam Al-Quran. Begitu tentang bulan Ramadan, bulan yang paling mulia istimewa, bulan Ramadan paling istimewa. 10 hari yang pertama dikatakan bahwa 10 hari yang pertama ada rahmat dari Allah. Awwalu rahmah wa awsaduhu maghfirah wa akhiruhu dia ngerti. Awal rahmah, bagian pertama rahmat dari Allah. Tengahnya maghfirah, ampunan dari Allah. Akhirnya aidkhul minan nar, kebebasan dari api neraka. Tapi heran, ada orang bikin konser di bulan Ramadan. Ada enggak? 10 hari yang terakhir. Masya Allah. Kalau orang jahanam kita kagak heran. Kalau Syarbariyah kagak heran. Aku ini yang muslim kok bikin konser di bulan Ramadan 10 hari yang terakhir. Ini bahaya. Kemaksiatan itu sangat-sangat berbahaya. Ya Allah, al-ma'asi dalil kufur. Kemaksiatan menghantar menjadi kekafiran. Di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang paling istimewa, apalagi 10 hari yang terakhir yang kemungkinan besar terjadinya yaitu Lailatul Qadar pada 10 hari yang terakhir yang dianjurkan untuk kita beriktikaf. Lihat baginda Nabi sallam, karena Rasulullah sallam yajtahid fi Ramadan ma la yajtahid fi ghairihi wa fil ashr al-awail minhu ma la yajtahid fi ghairihi. Baginda Nabi Muhammad sallam berijtihad bersungguh-sungguh ibadah di bulan Ramadan melebihi daripada bulan-bulan lainnya, apalagi 10 hari yang terakhir. Ahya laila wa ayqadha ahla wa jadda wa sha'da al-mizar, menghidupkan satu malam 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan untuk ibadah kepada Allah. Ahya laila wa ayqadha ahlahu, dan bangunkan keluarganya untuk ibadah kepada Allah. Wa ayqadha ahlahu wa jadda wa sha'da al-mizar, sungguh-sungguh dan ibadah kepada Allah. Sampai dianjurkan sekali beriktikaf, walaupun tiap hari tiap saat kita beriktikaf boleh, di bulan apa saja boleh, apalagi di bulan Ramadan, apalagi 10 hari yang terakhir dianjurkan untuk kita beriktikaf, bukan konser. Paham? Bukan ini perlu kita ngerti. Sebab ada orang berani, ya Allah, bikin konser di bulan Ramadan. Kalau bikin nuzul Quran yang mulia, konser berapa? Masya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bahaya luar biasa. Jangan ikutin. Mudah-mudahan orang ngaku diri muslim bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masyaallah rahimakumullah. Ya Allah, bulan yang paling mulia istimewa, bulan Ramadan, yang dianjurkan untuk kita memperbanyak baca Al-Quran, yang mana Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Al-Quran sangat mulia dan istimewa, sampai-sampai kalau kita mengerjakan ibadah sholat saja yang dibaca Al-Quran, ketika orang meninggal dunia ditanya di amalan kubur, dibacakan talqin wa ma imamuka, siapa imammu, apa bacanya? Al-Quran. Masya Allah, orang mati ketika ditalqini bukan ditanyakan tentang masalah Taurat, tentang masalah Injil, tentang masalah Zabur, enggak. Tapi Al-Quran, wa ma imamuka, siapa imammu? Al-Quran. Sampai Nabi mengatakan, man ja'al Qur'ana amamahu qadahu ila jannah
Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, pengikutannya sebagai imamnya, di bawahnya masuk dalam jannah surga Allah. Wa man ja'alahu wara'a dhahri saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya akan dibawa masuk ke dalam jurang api neraka. Na'udzubillah min jannah. Kemudian yang luar biasa, jannah, kenikmatan yang tiada tara, jannah. Ya Allah, yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi mengatakan, "Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahaduhum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarji." Kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat bagaikan lautan yang begitu luas, luar biasa. Kita lihat, lautan jauh lebih luas dibandingkan daratan, walaupun daratan sangat luas, tapi lautan lebih luas dibandingkan daratan. Akhirat seperti lautan yang begitu luas, luar biasa. Maksudnya menjadi kita satu saja ke dalam air laut. Kemudian kita angkat lagi, lihatlah air yang menempel dalam satu jari, sedikit sekali. Itu bagian kenikmatan dunia. Adapun akhirat bagian lautan yang luar biasa luasnya. Kira-kira besar mana? Besar mana dunia dengan akhirat? Besar mana dengan dunia dengan akhirat? Masya Allah. Wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa tariqi ila al-watan wa ma daru illa jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillaha fasma'an. Sebutkanlah Habib Abdul Haddad radhiyallahu anhu dalam bait syairnya, wa ma hadhihi dunya bidari qamatin. Dunia ini bukan tempat tinggal yang abadi, keabadian enggak. Wa ma hiya illa ka tariqil watan. Dunia ini sebagai perjalanan menuju watan, yaitu akhirat kita. Ya Allah, maka direndahkan kalau kita bertakwa kepada Allah, tempatnya dalam jannah. Tapi kalau sebaliknya, na'udzubillah, dalam api neraka. Jannah kenikmatan yang kekal abadi selama-lamanya. Neraka, ya Allah, siksaan yang luar biasa. Sampai Nabi mengatakan dalam hadisnya, inna ahwana ahlin nar 'adaban yawm al-qiyamah la rajulun yudha'u fi ahmas qadamaihi jamratan yaghli minhuma dimaghuhu ma yara anna ahadan ashadda minhu 'adaban wa innahu lahu anhum 'adaban. Na'udzubillah min dzalik. Siksa api neraka yang paling ringan, ya, yang paling ringan siksa api neraka bagaikan orang yang menginjak bara api yang sangat panas. Diinjak bara api, otaknya mendidih. Masya Allah. Kalau bara api jilnya diinjak dengan kaki, paling-paling kaki bengkak. Tapi nanti di hari akhirat kelak diinjak bara api tersebut, otaknya mendidih. Dia merasakan bahwa ini ada siksa yang berat. Ternyata Nabi mengatakan, innahu lahu wadhum 'adzaba. Itu paling ringan siksanya. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam jannah dengan hisab wal 'adzab bi ma'iyati Habibina Muhammad sallallahu bi murafaqati Habibina Muhammad sallallahu wa usulina afrahih wal muslimat. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Maka pentingnya kita pelajari ilmu agama Islam. Alhamdulillah tadi telah dihatamkan Al-Qur'an. Ditambah lagi baca Maulid Habibina Muhammad sallallahu yang mana maulid perhatian ulama-ulama kita tentang maulid perhatian yang luar biasa. Bukan sekedar di bulan Rabiul Awal saja, walaupun Rabiul Awal tiap malam, bahkan satu malam saya berkali-kali baca maulid di masjid, di musola, di rumah, di kantor dan lain sebagainya. Tapi perhatian ulama-ulama kita, para habaib, para kiai, para alim ulama, para mubalighin, para asatidz dan lain-lain pecinta Rasulullah, perhatian yang luar biasa pembacaan maulid, karena memberikan hikmah yang luar biasa bacaan maulid. Di antara inna min khawasi dzikra maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu aman fi dzalikal 'am wa bushra 'ajilah binailil bughyah wal marad. Di antara keistimewaan
Di antara keisian baca maulid, Allah memberikan keamanan di tahun tersebut dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat dalam waktu dekat. Alhamdulillah malam ini malam yang kedua hari Kamis penghabisan daripada PSBB. Masya hari apa? Hari Kamis tanggal ingat alhamdulillah ini kita luar biasa. Besok kan hari Jumat sudah dibuka masjid-masjid betul-betul. Masjid-masjid dibuka betul-betul. Masya Allah malam ini kita baca maulid. Ini insya Allah memberikan hikmah yang luar biasa. Sampai dikatakan Yusuf Kalam dia mengatakan bahwa pertama kali baca masjid-masjid dibuka baru tempat-tempat lain dibuka karena masjid-masjid ada ruh Masya Allah yang dikekalkan Allah SWT ruh masa pasti bakal mati tapi ruh dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Masya hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah kita malam berkumpul di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah hatam Al-Quran, baca maulid, baca tahlilah minan tasbih, terutama sekali kirimkan pahalanya wabil khusus kepada almarhumah yang telah mendahului kita, yaitu almarhumah Ibu siapa? Ibu Hajah Sawiyah dan yang kedua Bapak Syarifuddin rahimahullah. Mudah-mudahan kedua-duanya Allah Subhanahu wa ta'ala amal ibadahnya, amal ibadah dosanya, jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. الجنة بغير حساب ولا عذاب بشفاعة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بمرافقة حبيبنا وسلم ووصولنا وأخرهم والدنا وإياكم ولنا جميعا والمسلمين والمسلمات آمين يا رب العالمين. Hadirin rahimakumullah. Hikmah besar bacaan maulid, hikmah besar mengadakan acara tahlil. Lihat di mata orang muslim dan muslimah ketika hidup di alam dunia ibadah kepada Allah dapat pahala yang sangat besar. Ketika setelah meninggal dunia dapat pengiriman pahala. Sebab perbuatan orang muslim yang hidup memberikan manfaat yang hidup, yang mati memberikan manfaat yang mati, yang hidup memberikan manfaat yang mati, yang mati juga memberikan manfaat yang hidup. Masya Allah. Apa contoh hidup memberikan manfaat orang yang hidup? Contohnya untuk pendekatan buat kita, sholat berjamaah. Kalau sholat sendirian kan satu pahalanya. Kalau sholat berjamaah 27. Sholat berjamaah afdalu min sholatil fard bi 27 darajah. Sholat berjamaah lebih afdal dibandingkan sholat sendirian 27 derajat. Masya Allah. Mulia mana? Sendirian berjamaah. Berjamaah. Masya Allah, apalagi bisa dikerjakan di masjid, apalagi jamaah makin banyak, pahalanya besar, apalagi imam orang sholat, pahalanya besar. Sampai naik mengatakan la salata li jari masjid illa fil masjid, la salata la alladhi la sejinsi, tidak dianggap salat orang tetangga masjid kecuali di masjid. Tapi herannya ada masjid yang ditutup. Na'udzubillah min masjid ditutup, nggak boleh sholat jamaah. Ada nggak? Masya Allah. Apalagi kita malam sholat Jumat nggak boleh. Masya Allah. Ada nggak gitu? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Padahal sholat lima waktu punya wajib. Zuhur, asar, maghrib, isya dan yang paling afdal dalam 5 waktu sholat Jumat. Yang harus jangan berjamaah sholat Jumat fardu ain, nggak bisa sholat Jumat sendirian. Sholat subuh bisa dikerjakan sendirian. Kalau seandainya sholat subuh ketinggalan, misalkan diqadha bisa, sholat zuhur bisa, sholat asar bisa, sholat maghrib bisa, sholat isya bisa, sholat Jumat kagak bisa. Nggak ada qadha Jumat, nggak ada. Kalau sudah waktu asar nggak bisa qadha Jumat, qadhanya zuhur. Betul. Dan nggak bisa sholat Jumat dikerjakan sendiri, harus paling afdal dalam sholat lima waktu adalah sholat Jumat.
Ya Allah. Nas Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, rakyat, pejabat, konglomerat, larat, semua yang beriman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min, Masya Allah, disebutkan min yaumil jumu'ati fas'au, fas'au, amar, yang memerintahkan siapa? Allah. Kalau kita diperintahkan oleh Allah, kita jalankan, atau kita lakukan, pemerintah kita laksanakan, apalagi ini perintah Allah, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Masya Allah, perintah dari Allah. Sebutkan yaumul Jumat, hari Jumat. Ada masih dilarang sholat Jumat. Masya Allah, ini sangat-sangat berbahaya. Walhamdulillah, besok alhamdulillah diperbolehkan lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tinggal apa? Bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Jangan sampai enggak. Bertobat. Dulu pernah melarang, sekarang memperbolehkan. Yang sudah lewat, bertobat kepada Allah. Sebelum mati, khawatir mati belum bertobat. Na'udzubillah min. Ini bahaya luar biasa. Makanya kalau mau bikin peraturan, orang yang ngerti agama, bukan orang yang bahlul. Khawatir kalau orang bodoh, adallu fa'adallu, dia sesat, dia menyesatkan orang lain. Ini bahaya, bahaya nggak? Kalau orang bodoh bahaya nggak? Masya Allah, orang yang ngerti agama dan orang yang bertakwa kepada Allah, bukan sekedar ngerti saja, tapi hendaklah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau Anda tidak menanyakan kepada orang yang mengerti. Malam yakun ya'lamu dha falyas'ali, malam yajid mu'alliman falyarhali. Dan kita juga malam yakun ya'lamu dha falyas'ali. Siapa orang yang tidak mengerti tentang permasalahan tersebut, tanyakan. Kalau nggak dapat orangnya, pergi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Salat yang paling mulia, paling istimewa ada sholat Jumat. Mall banyak orang, pasar, Masya Allah, banyak banyak masjid. Betul. Masya Allah, Masya Allah. Ini bahaya luar biasa. Dikhawatirkan kalau kita tambah lari dari Allah, tidak mengerjakan perintah Allah, khawatir mudah-mudahan terjadi. Khawatir musibah lebih bencana lagi, lebih terasa, lebih besar lagi. Na'udzubillah min. Corona aja orang-orang sudah pada lari. Penyakit apa? Masya Allah, Bapak takut. Takut apa? Takut padahal ada yang lebih berbahaya. Apa bahaya dari corona? Kemaksiatan, tasyashar wa adhar al-insan fi dunya wal akhirah min adh-dhunub. Dikatakan oleh Habib Abdullah radhiyallahu anhu warḍah, tidak ada lebih berbahaya bagi diri manusia dunia maupun akhirat melebihi daripada dosa. Nah, corona kita ganti saja jadi corona. Corona kita baca. Kalau corona penyakit virus corona, ganti corona. Corona firmadi, nah sebagai fa'il corona kitab, corona butuh, corona Al-Quran. Baca kitab, baca Al-Quran supaya kita ngerti, supaya kita bisa selamat dunia akhirat, supaya kita bisa ibadah kepada Allah. Ini masyaallah, rahimakumullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Penting kita mengetahui tentang ibadah kepada Allah. Jangan lupakan gara-gara harta, jangan lupakan gara-gara pangkat, martabat, enggak. Pasti kita bakalan Inna lillahi ibadah fuqana, inna lillahi ibadah fuqana, khalaqud dunya wa khaful fitana, khalaqud dunya wa khaful
fidana Allah Rabbuna Allah Rabbuna Allah hasbuna Allah inna lillahi ibadah Rabbana inna lillahi ibadah Rabbana talaqud dunya wa khaful fitana talaqud dunya wa khaful fitana Allah semua Rabbuna نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا أنها ليست لحي وطنا الله ربنا ربنا حسبنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا صالح الأعمال فيها سفنا الله ربنا ibadan futana. Sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang cerdik-cerdik, yang pandai-pandai. Siapa hamba-hamba yang cerdik? Siapa hamba-hamba yang pandai-pandai? Bukan harus jadi RT, bukan harus jadi RW, bukan harus jadi lurah, bukan harus jadi camat, sekalipun presiden atau raja, bukan, atau jenderal TNI ABRI, bukan seperti innalillahi ibadah futana talaqud dunya wa khaful fitnah, yang menceraikan dunia khawatir terkena fitnah gara-gara dunia dicerai. Bukan cerai satu, cerai tiga, talak bain bainunah kubra la raj'ata fih, nggak bisa balik lagi. Kalau talak satu bisa balik, tapi talak tiga, masya Allah, dunia dicerai. Talak dunia wa khaful fitnah, khawatir terkena fitnah gara-gara dunia, sebab dunia ini fitnah yang luar biasa besarnya, melebihi daripada sihir harta marut. Kalau sihir maksimal bisa memisahkan antara suami istri, naudzubillah, menjadi cerai. Tapi kalau dunia bisa menjadikan orang tersebut kafir, naudzubillah, memisahkan antara manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bahaya luar biasa. Dunia ini fitnah, talaqud dunya wa khaful fitnah. Nazaru fiha falamma alimu annaha laysat bihayyin watana. Mereka melihat dunia setelah mengetahui keadaan dia bukan bodoh, ngerti dunia. Nazaru fiha falamma alimu annaha laysat bihayyin watana, bukan tempat tinggal abadi selamanya. Enggak, pasti bakal mati. Yang tua mati, yang muda mati, laki-laki mati, perempuan mati, pejabat mati, rakyat mati, presiden mati, menteri mati, pasti mati. Kita juga bakalan mati. Mau nggak mau mati, kullu nafsin, setiap nafas daripada makhluk Allah pasti merasakan kematian. Lagi umat Nabi pendek-pendek,
Kalau umat dahulu masih mending panjang-panjang umurnya, walaupun mati juga. Dulu di zaman Nabi Allah Nuh alaihi wassalam, Nabi Allah Nuh Abul Bashar Al-Thani, Nabi Allah Nuh melihat ada seorang perempuan menangis tangisan kepada anaknya yang meninggal dunia. Ditanya, "Hai perempuan, kenapa engkau menangis? Anak saya meninggal dunia." Umur berapa sih? Baru saja dia menjelang dewasa, umur 300 tahun. Berapa? 300. Berapa, Pak? 300. Masya Allah, baru 300 tahun. Masya Allah. Ada di sini yang sudah 300 tahun? Ada? Ada? Coba angkat tangan yang umur 300 tahun. Masya Allah. Sampai disebutkan oleh Habib Abdul Haddad radhiyallahu anhu dan salah satu kitabnya, ada orang meninggal dunia umur 200 tahun. Orang-orang pada kasihan. Kasihan kenapa? Masih muda kau udah meninggal dunia. Umur? Ada nggak sekali yang umur 200 tahun? Masya Allah. Umur umat Nabi Hasan ummati ma baina siddin antara 60 70 walaupun ada yang kurang juga ada yang lebih, tapi kalau bicara umumnya 60 70. Dulu saja ada KTP dulu, kalau sudah 60 tahun ada tulisannya apa? Kenapa? Kenapa seumur hidup 60 tahun? Enggak 90 tahun enggak? Pemerintah ini bakal berangkat. Berangkat? Kemana? Ke Balikpapan. Bukan Balikpapan, bukan. Mati di tua papan. Apalagi orang pensiun, Pak. Pensiun Bapak? Ada nggak sih pegawai negeri? Ada nggak pegawai negeri? Nggak ada kali ya. Nah, mungkin ada, tapi malu. Kira-kira pegawai negeri pensiun umur berapa? 55, 58 udah pensiun. Apalagi ada pensiun dini. Nggak tahu 50, 55, wallahu a'lam. Enggak ada yang pensiun 90 tahun. Enggak. Kalau tahu enggak. Lihat tahu. 58 udah pensiun. Kadang-kadang bisa kurang. Pensiun ini ada. Masya Allah. Ya Nabi kita Muhammad SAW yang paling mulia istimewa makhluk Allah, yang paling dicintai oleh Allah. Dunia mau berakhir sekali itu jannah. Beliau ketika meninggal dunia umur 63 tahun pakai hijriah. Jadi kalau pakai Masehi kurang lebih sekitar 61. Kenapa saya sebutkan pakai Masehi? Sebab biasanya kita pakai Masehi bukan 63 pakai Masehi, 61 kurang lebih. Masya Allah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq 63 pakai hijriah. Sayyidina begitu juga Sayyidina Umar 63 pakai hijriah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu 63. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu warḍah yang mujtahid mutlak. Beliau ketika meninggal dunia umurnya 54 tahun. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu warḍah yang karangannya banyak termasuk Ihya Ulumuddin, rujukan para ulama al-amin as-salihin, para wali-wali Allah menggunakan kitab Ihya Ulumuddin. Ketika beliau meninggal dunia Al-Imam Al-Ghazali umur 55 tahun. Sahih Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu warḍah yang karangannya juga banyak Imam Nawawi, termasuk Riyadhus Shalihin, syarah daripada Sahih Muslim, kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang ulama kita mengatakan bi'iddah wa syadkar, jual rumah beli kitab Al-Adhkar karena kita yang sangat mulia istimewa. Ketika meninggal dunia Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu warḍah, kata Al-Habib Abdul Haddad radhiyallahu warḍah, duna 50, di bawah 50 tahun. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah saleh abid, ketika beliau menjadi khalifah masuk kepada gudang minyak wangi, hidungnya ditutup. Ditanya beliau, kenapa hidungnya ditutup wahai Sayyidina Umar? Khawatir kau korupsi karena minyak wangi itu digunakan untuk minyak wangi, wanginya aromanya, maka hidungnya ditutup. Masya Allah. Ketika meninggal dunia beliau umur berapa?
Bunda Arba'in di bawah 40 tahun. Sayyidina Ja'far At-Tayyar, sahabat Nabi yang sangat mulia istimewa, ketika meninggal dunia umur dia berapa? 33 tahun. Sayyidina Fatimah Zahra, anak baginda Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hubabahnya dewa semua para habaib, ibu daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Fatimah Zahra ketika meninggal dunia beliau berapa? Ada yang mengatakan 28 atau 29 tahun. Kira-kira di sini sekarang ada nggak yang umur 40 tahun? Yang umur 50? Nabur. Yang muda masih sendiri yang tua. Kadang-kadang muda dulu. Kadang-kadang muda dulu. Ada nggak? Kira-kira ibu sama bapak yang meninggal, anak dua. Ada nggak? Cucu sama nenek. Cucu duluan. Ada nggak? Masya Allah. Marah sama kayak duluan. Ada nggak? Rakyat sama pejabat duluan. Ada nggak? Ini Masya Allah. Kenapa masih kecil udah meninggal? Kalau kematian pasti terjadi. Nggak lihat tua, nggak lihat muda, nggak lihat sehat, nggak lihat sakit, nggak kena corona, nggak kena corona atau kena corona. Kalau udah saat meninggal juga. Ini Masya Allah, indahnya makhluk. Kalau ingat masa kematian pasti mati. Innalillahi ibadah fuqara talaqud dunya wa khaful fitnah. Nadharu biha falamma 'alimu annaha laysat lihayyin watana. Mereka melihat dunia, tetapi mereka mengetahui bahwa dunia bukan tempat tinggal abadi. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Mereka menjadikan dunia untuk amal saleh sebagai kendaraannya, sebagai kapalnya, supaya kita selamat di alam dunia. Banyak ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Aku. Kalau masalah makan dan minum sudah dijamin oleh Allah. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustawdaha. Kullu fi kitabin mubin. Semua makan minum jaminan dari Allah, bukan orang tua kita, bukan guru kita, bukan pemerintah kita, bukan fulan-fulan, tapi Allah yang menjamin masalah makan minum. Seperti sekarang, ya Allah, kena virus corona, banyak orang yang nggak kerja, suruh tinggal di rumah, tapi makan minum. Kadang-kadang gemuk lagi. Baca Allah. Masya Allah, makan minum nggak? Kalian yang di rumah makan minum nggak? Makan minum, karena makan minum jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dijamin oleh Allah. Yang sehat, yang gila, yang tua, yang miskin, semuanya. Manusia, binatang yang terbang, yang di air seperti ikan, yang di darat, cacing sekalipun yang berada di tanah, jaminan dari Allah. Kecebong juga jaminan dari Allah. Cebong makan minum nggak? Tahu. Kecebong tau kecebong? Makan minum nggak? Syarbaria, Syarbaria tahu nggak? Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir syarrul bariyah. Makan minum nggak? Makan minum. Kalau makan minum jaminan dari Allah. Tapi hendaklah kehidupan kita di dalam dunia, baik kita pejabat maupun rakyat, konglomerat maupun melarat, tua atau muda, gunakan ibadah kepada Allah. Ini contoh buat kita. Sekarang kita di malam hari yang berbahagia berkumpul bersama-sama mengadakan malam 7 harinya acara, yaitu acara tahlilan, kirimkan pahala kepada almarhumin yang sudah meninggal dunia. Seperti tadi kita baca bermacam-macam bacaan-bacaan tersebut. Juga ini bermanfaat buat kita. Kita pasti bakal menyusul seperti mereka. Mau kena penyakit corona, nggak kena penyakit corona pasti mati. Nggak kena penyakit corona mati. Penyakit corona mati. Kadang-kadang sembuh mati akhirnya.
Ya. Ada nggak yang kena penyakit corona? Sembuh? Ada nggak? Wah, bukan ada buahnya. Tapi akhirnya mah, ujung-ujungnya mah, makanya penyakit mah. Masya Allah. Kita gunakan kehidupan kita di dunia yang sangat singkat untuk ibadah yang ditinggalkan. Apa segala yang kita miliki gunakan untuk ibadah. Mudah-mudahan semua kita dapat husnul khatimah. Semua amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Hajat kita kepada Allah. Dengan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal yang berkah. Ya Allah, panjang umur, sehat afiat. Negeri kita yang sangat kita cinta ini betul-betul menjadi ibadat thayyibatul warahmul ghafur, aman, adil, makmur, sentosa, jauh dari malam petaka bencana. Dapat pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah, yang beriman kepada Allah. Badatun thayyibatul warahmul ghafur, dapat kita selamat dunia akhirat, ma'adutuf wal ajil adibah, dan kita dimati insyaallah dapat husnul khatimah. Bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akhir kalami la ilaha illallah jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti masuk ke dalam surga Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amin. Langsung oleh Habibina Muhammad sallam. يا حاضر يا حبيبنا والسلام والأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وملائكة جبريل عليه السلام. Mudah-mudahan kuburan kita semua jadi raudhah min riyadil jannah, dan kita semua dimasukkan dalam jannah bighairi hisab wal adab. Usulina wa burihim wa hadirin wa hadirat wal muslimat ma'al lutf wal aqibah. Amin 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 ya rabbal alamin. Masyaallah, Allah saya nggak berbanyak lebar lagi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.